hal yang tidak boleh kita lupakan yang lain, kita harus buat solusi setiap agent yang akan kita rekrut. Solusinya dengan cara kita duplikasi ke mereka langkah-langkah apa yang harus kita atau mereka lakukan untuk bisa berhasil di Prudential. Hal yang penting ialah membuat list suspek calon agent tersebut. Jadi kita perlu catat dari mana, dari teman kita SD, teman kita SMP, teman kita SMA, teman kita kuliah. Kita juga bisa teman waktu masa kecil, teman di kampung, tetangga. Jadi semua itu masih prospek semua. Kemudian hal yang kita bisa lakukan adalah dari keluarga. Mungkin ada keluarga kita yang ingin mendapatkan uang lebih, ingin mendapatkan pengalaman yang lebih, ingin mendapatkan ilmu yang lebih, atau mungkin dari saudara sepupu, saudara ipar, tante, keponakan. Semua ini adalah peluang. Terus kemudian dari lingkungan tetangga bawah, kalau apartemen tetangga kiri kanan, tetangga rumah dulu, tetangga rumah sekarang, tetangganya saudara kita. Kemudian dari teman-teman kita organisasi, teman kita persekutuan, teman kita di pengajian, teman kita di arisan, teman kita di full gospel, teman kita di klub motor dan lain sebagainya. Ini peluang yang cukup besar. Terus kemudian kita juga bisa dari hal-hal yang lain yang kalau kita paksa otak kita untuk berpikir, maka akan muncul ide-ide siapa saja yang kita bisa datangi. Terus kemudian hal yang penting ialah kita membuat janji temu kepada mereka. Jangan langsung datang, kecuali kalau memang terpaksa. Janji temu ini akan membuat seseorang bisa lebih nyaman. Kalau kita buat janji temu, maka calon agent tersebut tahu bahwa kita ini akan menceritakan sebuah peluang bisnis kepada mereka. Jadi mereka bisa meluangkan waktunya. Kalau memang tidak bisa, tidak apa-apa. Kemudian ice breaking itu perlu dilakukan pada saat kita bertemu dengan calon rekrutan itu untuk melihat situasi, apakah orang ini sedang nyaman, orang ini sedang enak, atau orang ini sedang marah, atau sedang bete, atau kondisi yang tidak memungkinkan. Jadi kalau kondisinya tidak memungkinkan, kita paksakan cerita, maka hasilnya presentasi sebagus apapun, sesemangat apapun tidak akan menghasilkan sebuah closing yang bagus dari seorang agent. Kemudian kita lihat kalau ternyata kondisinya bagus, kondisinya enak, kondisinya lagi happy, kita lanjutkan dengan presentasi. Sebelum kita presentasi, kita lakukan sesi bertanya dari keluarganya, backgroundnya apa, kemudian anaknya berapa, sekolahnya di mana, kemudian berapa orang yang ada di dalam keluarga itu, organization atau occupation, kemudian kita tahu pekerjaan mereka, kita tahu pengeluaran mereka, kita tahu tentang lifestyle mereka, kemudian recreation, apakah mereka ini kalau rekreasi di dalam negeri atau luar negeri. Kalau saya di dalam negeri, apakah satu keluarga, kalau di luar negeri berapa lama di luar negeri, itu nanti akan menentukan tentang kualitas seorang calon agent yang akan kita rekrut. Kemudian saat kita mencari data tersebut, usahakan kita tahu pengeluarannya, kebutuhannya, dan kita berlanjut dengan presentasi. Presentasi tentu saja harus yang menarik, mantap. Kalau sudah BOP kita boleh makan, kalau kita belum BOP kita hanya diizinkan minum, sehingga kita akan maju terus bekerja dengan baik. Kalau kita sudah BOP 5 kali, maka kita boleh makan 5 kali.
Kemudian kita lakukan handling objection, menjawab pertanyaan baik keberatan, baik keluhan, baik kesulitannya orang tersebut, kita beri solusi. Kemudian siapkan proof force yang sudah terupdate. Kemudian proof force-nya sudah terisi dengan baterai yang cukup, koneksi internet yang baik, kalau perlu pakai 2 atau 3 provider yang berbeda, contoh XL, kemudian Simpati dan Indosat dan yang lain, di mana menurut kita ini akan sangat membantu. Kemudian catat proof force ID kita catat apa yang menjadi passwordnya dia, nama agentnya, kita simpan fotonya, KTP-nya, rekeningnya, dan lain-lain. Kemudian Anda bisa pelajari cara membuat tutorial tentang recruiting di YouTube saya, dan pastikan sudah mengisi MFC serikut dengan ujiannya, dan ujiannya harus bisa diselesaikan pada saat itu juga. Jadi perlu kita mendampingi agent tersebut. Kemudian soal-soal ASCII kita siapkan, kita print atau kita bentuk dalam bentuk file seperti kayak gitu. Nah, hal yang penting yang lainnya ialah kita emailkan semua yang menjadi soal-soal tersebut ke agent tersebut. Kita pastikan agentnya baca dan menghafalkan jawabannya. Kemudian kita bantu jadwal ujian AACI, kita isi data rekening, data NPWP, fotonya dan sebagainya. Kemudian jangan lupa foto my first case dari seorang trainer AFM, sehingga untuk lolos proses keagenannya akan jauh lebih mudah. Kita harus catat ujian AACI agent tersebut, proof force ID-nya, emailnya, nama agent, kita kirimkan ke admin agency. Kemudian 2-3 hari sebelum ujian kita lakukan role play kalau sempat. Kemudian kita minta bantuan leader untuk bisa membantu membimbing lebih lanjut. Kita bisa ikutkan training fast start di kantor atau MFC di SO.